Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten hingga Sabtu 20 Desember 2025. Dan hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa genangan akan segera surut. Di beberapa titik permukiman padat penduduk, genangan air tercatat berada pada kisaran 50 hingga 100 cm. Tinggi air tersebut cukup untuk menenggelamkan teras rumah, menutup akses jalan lingkungan, bahkan memasuki ruang keluarga di pemukiman yang posisinya berada pada dataran rendah. Warga yang masih bertahan di rumah terpaksa mengangkat perabotan ke tempat yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya mulai mengemas pakaian, dokumen penting, dan barang-barang yang masih dapat diselamatkan. Aliran listrik di beberapa titik dilaporkan dipadamkan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari risiko korsleting dan kejadian yang membahayakan keselamatan. Situasi di lapangan menunjukkan mobilitas masyarakat berada pada titik minimum. Jalan desa yang sehari-hari digunakan untuk aktivitas bekerja, berdagang, hingga akses pendidikan, kini berubah menjadi lintasan air keruh dengan arus perlahan. Sementara itu, kendaraan roda 2 banyak yang terparkir di lokasi lebih tinggi karena warga takut mesinnya terendam. Warga yang kediamannya berada di dekat aliran sungai memilih bersiaga sepanjang malam, memantau kenaikan muka air sambil menunggu instruksi dari petugas. Beberapa lokasi, terutama di dekat persawahan dan bantaran kali, mulai mengalami penyebaran genangan yang lebih luas seiring hujan lanjutan yang turun sejak dini hari. BPBD Pandeglang melaporkan bahwa intensitas hujan yang masih tinggi berpotensi memperburuk situasi dalam 24 jam ke depan. Pihak otoritas juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri melewati ruas jalan yang tergenang, terutama pada malam hari, mengingat kontur tanah sebagian besar licin dan rawan longsor. Hingga laporan ini diterima, status kawasan terdampak masih dalam pemantauan ketat, dengan tim gabungan bersiap apabila kondisi banjir meningkat dan memerlukan evakuasi lanjutan. Genangan banjir di Pandeglang tidak hanya membatasi ruang gerak warga, tetapi juga melumpuhkan hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak. Rumah-rumah yang terendam membuat banyak keluarga kehilangan ruang tinggal layak. Ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur kini dikuasai air bercampur lumpur. Sejumlah perabot seperti lemari, kasur, dan perlengkapan elektronik terancam rusak akibat terendam semalaman. Warga yang memiliki balita dan lansia memilih mengungsi lebih awal karena kondisi lantai rumah yang licin dan dingin meningkatkan risiko jatuh maupun hipotermia. Beberapa pengungsian darurat dibuka di fasilitas umum seperti balai desa dan masjid, meski kapasitasnya masih terbatas. Di lokasi ini, warga tidur beralaskan tikar tipis dan menunggu bantuan logistik dari pemerintah daerah. Di sektor ekonomi, dampak banjir terasa pada hilangnya penghasilan harian. Pedagang kecil yang biasanya berjualan di depan rumah harus menghentikan aktivitas karena lokasi dagang tergenang. Pekerja sektor informal seperti buruh tani dan tukang bangunan terpaksa libur karena tidak mungkin menembus genangan air menuju lokasi kerja. Anak sekolah pun tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Sebagian sekolah memilih meliburkan siswa sembari menunggu perkembangan situasi.
Proses penyelamatan dan evakuasi dilakukan petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan relawan masyarakat. Mereka menggunakan perahu karet dan kendaraan operasional untuk menjemput warga yang terperangkap di dalam rumah. Prioritas utama diberikan pada mereka yang tinggal di titik terdalam dan yang memiliki kondisi medis.